Waalaikumsalam. Oh ya, ini silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Apakah Yani sudah merasa nyaman duduk di kursi itu? Bagaimana kabar Yani hari ini? Sebenarnya buruk Bu. Bisa Yani jelaskan buruk seperti apa yang Yani maksud? Saya bingung Bu mau mulainya. Nampaknya Yani terlihat tegang ya. Bagaimana kalau Yani tarik nafas terlebih dahulu supaya lebih rileks? Bagaimana? Ya Bu, sudah mendingan. Bisa Ibu lanjutkan? Ya. Sekarang apa maksud kedatangan Yani datang menemui Ibu saat ini? Begini Bu, sebenarnya saya sudah punya masalah, makanya saya datang menemui Ibu untuk melakukan konseling. Apakah Yani sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu konseling. Ya. Konseling yaitu proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli secara tatap muka, di mana dalam proses konseling ini terdapat asas kerahasiaan dan asas keterbukaan, di mana dalam asas kerahasiaan ini permasalahan Yani hanya Yani dan Ibu yang mengetahui, dan Yani tidak perlu sungkan ataupun malu untuk menceritakan permasalahan Yani saat ini. Apakah sampai di sini Yani mengerti? Yang mengerti. Perlu Yani ketahui bahwa di dalam proses konseling ini terdapat waktu 30 sampai 45 menit. Apabila dalam waktu 30 sampai 45 menit masalah Yani masih belum bisa terselesaikan, maka kita bisa menyelesaikannya di proses konseling berikutnya. Ya. Apakah ini sudah paham? Ya, paham. Nah, sekarang coba Yani ceritakan permasalahan Yani saat ini. Begini Bu, saya kan punya sahabat namanya Erik. Kita sudah sahabatan sudah 3 tahun Bu. Persahabatan kami baik-baik saja. Saya sudah menganggap Erik seperti kakak saya sendiri. Nampaknya persahabatan kalian terlihat akrab sekali ya. Ya. Nah, sekarang apa menjadi permasalahan Yani saat ini? Ini Bu, persahabatan saya tidak disukai oleh ayah saya Bu. Soalnya ayah tahu kalau ayahnya Erik itu seorang pemabuk dan penjudi. Bisa Yani ceritakan lebih mendalam lagi? Semenjak ayah tahu kalau ayahnya Erik itu seorang pemabuk dan penjudi, ayah terus melarang saya untuk berteman sama Erik Bu. Soalnya ayah takut Erik akan memberikan pengaruh buruk kepada saya Bu. Apakah sebelumnya Yani sudah pernah menceritakan tentang Erik kepada ayah Yani bahwa Erik itu tidak seperti yang ayah pikirkan? Iya pernah, tapi ayah tetap tidak percaya dan malah marah-marah. Terus apa yang ingin Yani lakukan saat ini? Saya ingin menjelaskan kembali ke ayah kalau Erik itu tidak seperti yang ayah pikirkan. Meskipun ayahnya seorang pemabuk dan penjudi, Erik kan tidak seperti ayahnya Bu. Tapi saya takut menjelaskan ke ayah, takutnya ayah tidak percaya. Jadi Yani tahu bagaimana cara menjelaskan kepada ayah bahwa Erik itu tidak seperti yang ayah pikirkan. Benar begitu? Iya Bu. Nah, sekarang dari permasalahan yang sudah Yani ceritakan tadi, Ibu akan menyelesaikannya dengan strategi assertive training. Assertive training yaitu latihan untuk mampu mengungkapkan sesuatu dengan cara yang tegas. Apakah Yani sudah paham? Baiklah, apakah sebelumnya hubungan Yani dan ayah baik-baik saja? Iya Bu, hubungan saya sama ayah baik-baik saja. Lalu apakah sebelumnya ayah Yani sudah pernah bertemu dengan Erik sahabat Yani? Iya pernah, saat mengerjakan tugas bersama di rumah. Lalu apa tanggapan ayah Yani setelah bertemu dengan Erik sahabat Yani? Saya rasa ayah menyukai Erik, soalnya Erik kan anaknya baik, sopan gitu Bu. Tapi dari sisi lain ayah takut melihat latar belakang keluarganya Erik yang buruk, kan ayahnya seorang pemabuk dan penjudi. Takutnya Erik meniru ayahnya. Nampaknya ayah menyukai Erik ya, namun di sisi lain ayah takut melihat latar belakang ayah Erik yang seorang penjudi dan pemabuk. Benar begitu? Ya Bu, ayah selalu saja melarang saya untuk berteman sama Erik. Iya, Ibu bisa memahaminya. Saya ingin menjelaskan ke ayah Bu kalau Erik itu anaknya baik, ya seperti yang ayah pikirkan. Tapi saya bingung Bu. Sekarang apa membuat Yani bingung? Saya bingung, takutnya nanti kalau saya ngomong ke ayah tentang Erik, ayah malah marah-marah ke saya. Ketika Yani tetap berpikir bahwa ayah akan marah-marah, tidak akan percaya, apakah bisa menyelesaikan masalah Yani saat ini? Enggak sih Bu. Baiklah, sekarang Yani berperan sebagai diri Yani sendiri dan ungkapkan apa saja yang ingin Yani ungkapkan kepada ayah Yani. Ya, sebenarnya Erik itu enggak seperti yang ayah pikirkan. Erik itu anaknya baik ya. Aku udah cocok banget temenan sama Erik. Ayah jangan benci Erik ya. Iya, sekarang Yani sudah sadar tentang apa yang harus Yani lakukan. Iya.
Iya Bu, saya akan melakukannya dan menerima segala konsekuensi yang akan terjadi nanti ke depannya. Baik, Yani sekarang sudah sadar tentang apa yang harus Yani lakukan dan menerima segala konsekuensi yang nantinya akan terjadi. Lalu kapan Yani akan berbicara kepada ayah? Nanti sore saja Bu, saat ayah udah santai biar ngomongnya enak. Bagus. Bagaimana perasaan Yani setelah melakukan proses konseling? Saya sudah merasa yakin nanti kalau saya ngomongnya baik-baik ke ayah, ayah mungkin akan percaya dan bisa memahaminya. Iya, Ibu yakin Yani mampu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Lain kali saya boleh datang ke sini lagi kalau punya masalah. Iya, sama-sama. Tentu saja boleh Yani. Yani tidak perlu sungkan ataupun malu untuk datang menemui Ibu. Semoga konseling kali ini bermanfaat dan sesuai yang diharapkan Yani. Iya Bu, saya kembali ke kelas dulu ya Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.